Nama saya Andra Putri, NPM saya 1941201. Saya dari kelas 2 NMMD. Jadi di sini untuk tugas UAS, saya membuat sistem akuntansi di Microsoft Excel. Tampilan pertama di sini ada menu. Menu ini untuk kita klik saja, kita akan otomatis ke tempat yang ada di daftar ini. Oh ya, BTW, di sini ada panduan lengkapnya untuk cara menggunakannya. Sebenarnya di sini udah cukup jelas, tidak perlu saya jelaskan lagi, tapi saya akan menjelaskannya. Dan yang pertama di sini ada jenis-jenis jurnalnya. Penjualan pulsa, contoh-contoh jurnalnya. Ini jurnal untuk penjualan. Ini jurnal untuk beban pada cash. Dan nama bebannya ini diganti sesuai dengan kriteria bebannya. Apabila tidak dapat dikriteria, maka namanya diganti jadi beban lainnya. Selanjutnya ada beban penyusutan. Beban penyusutan itu angkanya diambil dari tabel penyusutan per bulan. Begitu juga dengan jurnal-jurnal yang lainnya. Ada beberapa jurnal yang akan digunakan di dalam sistem ini. Kita balik ke menu. Yang pertama kita akan menuju ke profil. Profil perusahaan. Di sini ini nama perusahaan dan sini data lengkap perusahaan. Kita balik ke menu. Selanjutnya ada panduan. Sini panduan ini isinya tentang bagaimana cara memakai sistem ini di setiap sistemnya. Kita langsung ke tampilan yang ketiga, chart of account. Itu isinya list akun yang akan digunakan di sini. Ini listnya beserta nomor akunnya sampai ke 6.800 beban lain-lain. Oke. Selanjutnya ada saldo awal atau SA disingkat. Isinya jumlah yang ada di setiap akun saat awal setelah kita tutup buku. Ini saldo awal. Debit sama kreditnya itu harus balance ya. Kalau nggak balance berarti ada kesalahan. Nih, totalnya harus sama. Selanjutnya kita masuk ke tabel penyusutan. Jadi tabel penyusutan ini berisikan total penyusutan aset dalam setahun dan nilai buku aset di dalam sini. Nih, tabel penyusutan pada tanggal segini, harga perorangannya 7.500.000, nilai sisa 500.000. Kita masukin juga umur ekonomis. Penyusutan tahun 2019 kita pakai rumus if error karena di sini kalau tidak hasilnya bakal nggak keluar. Oke, hasilnya dapat segini. Penyusutan per bulannya itu 16.000. Nilai bukunya sekarang itu 366.000. Jadi kalian masukin nominal-nominal ini dari harga awal barang itu. Selanjutnya ada jurnal umum. Jurnal umum itu kan mencatat semua transaksi yang terjadi. Di sini terjadinya. Jadi UMKM yang saya masukkan ini dia lebih banyak jual pulsa. Jadi rata-rata jurnalnya itu cash pada penjualan pulsa. Seperti inilah. Ini juga kita harus kayak detail dan balance. Banyak transaksinya. Selanjutnya kita ada kartu hutang. Namanya aja udah kartu hutang ya. Udah pasti itu isinya utang. Ini isinya list hutang kita masukin di sini. List hutang kita sama perusahaan lain. Selanjutnya kita masuk ke buku besar. Buku besar itu gunanya untuk mengelompokkan transaksi sesuai dengan akun masing-masing. Oke, kita lihat di sini ya. Nama akun cash. Nih, transaksi yang terjadi.
Selanjutnya di sistem ini ada neraca saldo. Neraca saldo gunanya itu untuk kita tahu balance antara kredit sama debitnya. Nih, neraca saldo. Nih, cash debit sama kredit ini harus balance. Kalau nggak balance berarti ada kesalahan. Nih, dilihat di sini, hasilnya harus sama. Salah satu angka aja berarti itu udah ada yang salah. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu berisi rincian masuk dan keluar untuk tahu pendapatan bersih kita. Sini laporan laba rugi. Jadi penjualan pulsa ditambah dengan penjualan, hasilnya itu 80.822.000 ini total penjualan UMKM ini. Dikurang dengan persediaan awal, pembelian, persediaan akhir. Harga pokok penjualannya itu tinggal 30.369.000. Dikurang lagi dengan harga pokok penjualan pulsa, total harga pokok penjualan jadi tinggal 22.298.000 ini. Dikurangi lagi dengan beban-beban yang ada. Jadi total laba bersihnya itu segini, 9.822.975. Kita ambil data-data ini dari sebelah buku besar jurnal umum. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Berisikan kondisi modal. Mana laporan perubahan modal? Laporan perubahan modal. Nah, ini kondisi modal kita yang sebenarnya. Modal awalnya 994 juta. Penarikan modal ditambah dengan penambahan modal laba bersih ini. Modal akhirnya 1.003.822.975. Selanjutnya setelah perubahan modal, kita punya laporan neraca. Laporan neraca itu berisikan gambar kekayaan atau aktiva kita, kewajiban kita, dan ekuitas atau modal kita. Kita cari laporan neraca sini. Ini aktiva kita totalnya di sini, dan ini pasiva kita harus sama juga totalnya, balance. Kalau tidak ada yang salah, itu saja. Selanjutnya laporan arus kas berisikan rincian jumlah uang yang masuk dan uang yang keluar. Ini udah pada tahu lah ya, laporan arus kas atau biasa kita sebut cash flow. Nih, saldo akhirnya